Perusahaan outsourcing yang semakin liar kini bukan lagi sekedar pelengkap di lini sektor kebersihan atau keamanan, melainkan telah merajalela ke jantung operasional perusahaan, dari staf administrasi hingga teknisi ahli. Sistem ini merasuk ke hampir seluruh industri di Indonesia. Perusahaan melihatnya sebagai efisiensi murni, memangkas beban biaya tunjangan, cuti hingga pesangon. Namun bagi pekerja, ini adalah awal dari ketidakpastian hidup yang tidak memiliki pintu keluar, menanti masa tua tanpa penghasilan. Realita di lapangan menunjukkan kontras yang tajam. Pekerja outsourcing seringkali memikul beban kerja yang sama beratnya, bahkan lebih dibandingkan karyawan tetap. Ada diskriminasi terselubung dalam bentuk fasilitas, jenjang karir yang tertutup rapat, hingga akses finansial yang terbatas. Status kontrak yang terus diperpanjang tanpa kejelasan pengangkatan menciptakan kecemasan kronis. Masa depan mereka menjadi taruhan. Tanpa kepastian kerja jangka panjang, rencana besar seperti membangun rumah atau berkeluarga menjadi mimpi yang terus tertunda. Mereka terjebak dalam siklus kontrak pendek, di mana masa depan hanya sejauh tanggal berakhirnya perjanjian kerja. Namun dalam pandangan SDM rendah, sulit untuk dipahami mengapa bisa begitu banyak perusahaan outsourcing yang berdiri di Indonesia. Apakah pemerintah diam saja? Dan mengapa pula banyak pekerja yang menerima status sebagai pegawai outsourcing? Fenomena inilah yang dikhawatirkan banyak orang jika nasib pekerja outsourcing tidak punya masa depan. Kita coba pelajari akar historisnya. Konsep outsourcing atau alih daya sebenarnya berakar dari strategi manajemen di Amerika Serikat pada era 1970 hingga 1980-an. Awalnya ini adalah taktik perusahaan besar untuk fokus pada kompetensi utama mereka sambil menyerahkan pekerjaan pendukung, seperti catering atau tenaga kebersihan. Tujuannya sederhana, yaitu mengejar efisiensi. Namun di Indonesia, praktik ini bertransformasi menjadi mesin tenaga kerja yang jauh lebih masif dan kompleks. Legalisasi besar-besaran alih daya di Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat itu pemerintah mengatur bahwa alih daya hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan yang terpisah dari proses produksi utama. Namun batasan ini seringkali menjadi area abu-abu yang dimanfaatkan oleh banyak agensi penyalur tenaga kerja. Puncaknya terjadi pada perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan baru ini menghapus batasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Jika dulu hanya pekerjaan pendukung yang bisa diskemakan outsourcing, kini hampir semua lini pekerjaan bisa menggunakan tenaga kontrak tanpa batas waktu yang seketat dulu. Perubahan ini membuat outsourcing makin merajalela karena penghapusan batasan jenis pekerjaan. Perusahaan kini bebas menentukan posisi apapun sebagai tenaga alih daya, sehingga memudahkan perusahaan untuk melepas beban pegawai tanpa prosedur pesangon yang rumit seperti karyawan tetap. Juga kerap kali adanya sistem bagi hasil atau potongan administrasi oleh agensi yang seringkali memangkas pendapatan bersih yang diterima pekerja. Sistem yang awalnya diciptakan untuk efisiensi teknis, kini justru menjadi alat untuk menciptakan fleksibilitas pasar kerja yang seringkali mengorbankan perlindungan hak-hak dasar buruh. Berkat adanya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, seolah memberikan lampu hijau bagi perusahaan outsourcing. Data menunjukkan bahwa sistem outsourcing bukan lagi sekedar alternatif, melainkan tulang punggung operasional di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai lembaga riset ketenagakerjaan, diperkirakan sekitar 34% hingga 40% dari total tenaga kerja formal di Indonesia berstatus sebagai pekerja kontrak atau alih daya. Jika kita melihat total angkatan kerja yang bekerja penuh waktu di tahun 2026 yang mencapai sekitar 98,59 juta orang, itu berarti ada puluhan juta jiwa yang masa depannya bergantung pada selembar kertas kontrak jangka pendek. Dominasi ini juga terlihat dari jumlah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Diperkirakan terdapat lebih dari 7.000 perusahaan alih daya yang terdaftar secara resmi di seluruh Indonesia. Belum termasuk entitas kecil yang beroperasi di daerah-daerah industri satelit seperti Cikarang, Karawang, dan Bekasi. Angka-angka ini bukan sekedar statistik,
melainkan potret pergeseran budaya kerja, efisiensi versus kemanusiaan. Bagi ribuan perusahaan tersebut, pekerja adalah unit biaya yang bisa disesuaikan secara dinamis. Jebakan sektor manufaktur di daerah industri utama, presentasi pekerja alih daya bahkan bisa nembus angka 50% di satu pabrik, menciptakan jurang pemisah yang lebar antara si pekerja tetap dan si pekerja kontrak. Sistem ini telah menciptakan sebuah ekosistem raksasa di mana manusia diperjualbelikan melalui kontrak layanan, dan bagi puluhan juta orang tersebut, besok pagi selalu menjadi misteri apakah mereka masih punya tempat untuk bekerja. Mungkin muncul pertanyaan besar, jika sistem ini dianggap menindas, kenapa ia terus tumbuh subur seperti jamur di musim hujan? Jawabannya terletak pada benturan keras antara logika ekonomi dingin dan martabat manusia. Kenapa perusahaan butuh outsourcing? Bagi korporasi, outsourcing adalah alat diet organisasi yang sangat efektif. Ada 3 keuntungan utama bagi mereka. Fokus pada inti bisnisnya. Perusahaan tidak mau pusing mengurusi administrasi ribuan karyawan, seragam, hingga BPJS. Mereka cukup membayar satu tagihan ke agensi dan semua masalah SDM selesai. Efisiensi biaya. Perusahaan tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk pesangon besar, uang penghargaan masa kerja, atau kenaikan gaji rutin. Pekerja adalah biaya variabel, bisa ditambah atau dipotong sesuai kondisi pasar. Juga jika terjadi sengketa perburuhan atau kecelakaan kerja, perusahaan pemberi kerja seringkali bisa cuci tangan karena secara hukum pemberi kerja adalah agensi, bukan mereka. Sisi gelapnya, kenapa ini disebut tidak manusiawi? Di balik angka-angka efisiensi tersebut, ada harga manusiawi yang harus dibayar mahal. Sistem ini dianggap tidak manusiawi karena menciptakan kondisi prekariat, kelas pekerja yang hidup tanpa kepastian. Komodifikasi manusia yang diperlakukan layaknya suku cadang mesin. Jika sudah aus atau kontrak habis, tinggal ganti dengan yang baru. Tidak ada ikatan emosional atau rasa memiliki antara perusahaan dan pekerja. Tanpa status karyawan tetap, sulit bagi pekerja untuk mendapatkan akses perbankan. Mereka sering ditolak saat ingin mengambil cicilan rumah atau pendidikan karena status kerja yang berbatas waktu. Kesenjangan sosial di satu atap menjadi fenomena yang sering terjadi. Bayangkan bekerja di meja yang sama, melakukan tugas yang sama, tapi teman di sebelahmu punya asuransi kesehatan lengkap dan bonus tahunan. Sementara kamu hanya menerima gaji pokok dan ancaman kontrak tidak diperpanjang. Ini adalah kekerasan mental yang nyata. Sistem outsourcing mengubah hubungan kerja yang seharusnya bersifat kemitraan menjadi hubungan transaksional yang dingin. Perusahaan mendapatkan fleksibilitas, sementara pekerja mendapatkan kecemasan yang tak berujung. Pemerintah sebenarnya tidak benar-benar diam, tapi mereka terjebak dalam posisi yang disebut dilema ekonomi global. Pemerintah sedang berlomba-lomba menarik modal asing masuk ke Indonesia. Investor luar negeri biasanya mencari negara yang punya labor flexibility atau fleksibilitas tenaga kerja. Mereka ingin kemudahan untuk merekrut dan melepas karyawan sesuai kondisi ekonomi dunia. Jika aturan tenaga kerja kita terlalu kaku, susah dipecat, pesangon terlalu tinggi, investor mungkin bakal kabur ke Vietnam atau Thailand. Pemerintah takut angka pengangguran makin meledak kalau investasi ini hilang. Secara statistik, outsourcing adalah cara cepat untuk menyerap tenaga kerja. Bagi pemerintah, yang penting adalah angka pengangguran turun di atas kertas. Mereka seringkali fokus pada kuantitas lapangan kerja. Yang penting orang kerja daripada kualitas lapangan kerja seperti kesejahteraan dan kepastian status. Perusahaan-perusahaan besar dan asosiasi pengusaha punya pengaruh kuat dalam membuat kebijakan. Mereka memberikan argumen bahwa dengan biaya tenaga kerja yang efisien lewat outsourcing, harga produk bisa tetap murah dan perusahaan bisa terus untung, yang ujung-ujungnya membayar pajak ke negara. Dalih keadilan bagi pengangguran, ini narasi yang sering dipakai pemerintah. Lebih baik banyak orang punya pekerjaan kontrak daripada sedikit orang punya pekerjaan tetap tapi jutaan lainnya menganggur. Mereka menggunakan dalih pemerataan kesempatan kerja untuk menjustifikasi kenapa status karyawan tetap makin sulit diraih. Lemahnya pengawasan di lapangan, pemerintah mungkin punya aturan seperti syarat-syarat agensi alih daya, tapi pengawasan monitoring di lapangan sangat lemah. Banyak perusahaan nakal yang melanggar aturan kontrak, tapi jumlah pengawas ketenaga kerjaan tidak sebanding dengan jutaan perusahaan yang ada. Akhirnya, pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa. Lalu jika tidak sebegitu manusiawi, kenapa para pekerja tetap bertahan? Pertanyaan besar yang sering muncul adalah jika sistem ini begitu merugikan, mengapa antrian di depan gerbang perusahaan penyalur tenaga kerja tidak pernah surut? Mengapa jutaan orang masih bersedia menandatangani kontrak yang mereka tahu akan mencekik masa depan mereka sendiri? Jawabannya bukan karena mereka setuju dengan sistem tersebut,
melainkan karena mereka berada dalam kondisi darurat ekonomi yang sistematis. Alasan paling mendasar adalah desakan kebutuhan pokok. Di tengah tingginya harga bahan pangan dan biaya hidup, pilihan bagi kelas pekerja seringkali hanya dua: bekerja dengan status tidak pasti atau tidak makan sama sekali. Bagi seorang kepala keluarga atau anak pertama yang memikul beban ekonomi orang tua, gaji dari pekerjaan outsourcing meskipun dipotong agensi adalah satu-satunya napas untuk bertahan hidup hari demi hari. Indonesia menghadapi surplus tenaga kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja tetap. Ketika satu posisi diperebutkan oleh ribuan pelamar, perusahaan memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi. Para pencari kerja merasa tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Mereka terjepit dalam mentalitas yang penting kerja dulu, berharap bahwa pengalaman di jalur outsourcing bisa menjadi batu loncatan. Meski kenyataannya banyak yang justru terjebak dalam lingkaran setan kontrak yang berulang-ulang di berbagai perusahaan berbeda. Generasi muda sekarang tumbuh di era di mana status karyawan tetap dianggap sebagai sebuah keajaiban. Karena hampir semua perusahaan di sektor manufaktur, retail, hingga jasa menggunakan skema ini. Status outsourcing akhirnya dianggap sebagai standar baru. Ketidakadilan yang terjadi secara masif dan terus-menerus akhirnya dinormalisasi. Mereka menerima pekerjaan tersebut karena merasa bahwa di tempat lain pun kondisinya akan sama saja. Pada akhirnya, para pekerja ini bukan menerima karena suka, melainkan karena sistem telah menutup pintu-pintu lain, memaksa mereka masuk ke lubang sempit alidaya demi menyambung nyawa. Kalau kita tarik benang merahnya ke level global, jawabannya pahit. Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi multinasional dan para pemegang saham. Realitanya kejam. Investor global melihat dunia bukan sebagai kumpulan negara, melainkan sebagai global factory atau pabrik global. Mereka mengejar apa yang disebut dengan race to the bottom, perlombaan menuju terendah. Mereka akan pindah ke negara yang upahnya paling murah, pajaknya paling rendah, dan aturan buruhnya paling longgar. Untung mereka berlipat ganda karena biaya produksi ditekan habis-habisan lewat sistem outsourcing global. Sementara harga jual produk ke konsumen tetap tinggi. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, atau Bangladesh seringkali tersandera. Investor bisa mengancam, kalau kamu naikkan standar kesejahteraan buruh atau hapus outsourcing, saya pindah pabrik ke negara tetangga. Akibatnya, pemerintah ketakutan kehilangan lapangan kerja dan devisa, sehingga terpaksa mengorbankan rakyatnya sendiri agar investor tetap betah. Apakah ini adil? Secara moral tidak. Jika kita bicara keadilan kemanusiaan, jelas ini sangat tidak adil. Ketimpangan kekayaan, keuntungan perusahaan meroket sampai triliunan, sementara pekerja yang memproduksi barang tersebut bahkan tidak mampu membeli produk yang mereka buat sendiri. Pemilik modal duduk nyaman di gedung pencakar langit di New York atau London, tidak pernah melihat wajah lelah buruh kontrak di Bekasi atau Cilengsi yang masa depannya hancur karena sistem mereka yang diciptakan. Realita yang terjadi, perbudakan modern berkedok legalitas. Sistem ini sering disebut sebagai neo-slavery, perbudakan modern. Bedanya dengan zaman dulu, sekarang rantainya tidak terlihat secara fisik, melainkan berbentuk surat kontrak 6 bulanan, potongan agensi, dan ketiadaan pesangon. Investor memeras tenaga manusia di seluruh dunia layaknya memeras jeruk. Setelah airnya habis, pekerja menua atau sakit, mereka tinggal membuang ampasnya dan mencari jeruk baru di negara lain. Dunia sedang merayakan kemajuan ekonomi, tapi kemajuan itu dibangun di atas pundak orang-orang yang tidak pernah tahu apakah besok mereka masih punya pekerjaan. Kita sedang berada dalam sistem di mana manusia hanyalah biaya yang harus ditekan, bukan aset yang harus disejahterakan. Terima kasih.